Ini saingan mereka cukup ketat kan di industri FMCG itu, dan juga tuntutan konsumen. Jadi strategi yang bisa diterapin itu mungkin yang pertama adalah komunikasi yang berbasis kelanjutan. Nah, dengan nonjolin inisiatif ramah lingkungan mereka lewat campaign-campaign edukasi yang otentik tentunya. Nah, contohnya mereka tuh bisa ngelibatin konsumen mereka dalam kampanye pengurangan sampah plastik, atau mereka bisa nampilin cerita dari proses produksi produk-produk mereka yang berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada digital marketing. Unilever ini perlu ngoptimalin platform digital mereka. Nah, mungkin mereka bisa ngegunain data konsumen, mungkin berbasis survei, buat nyiptain konten yang lebih segmented dan juga relevan tentunya. Nah, yang ketiga itu ada local branding. Local branding ini bisa diartiin itu ya, mana mereka nge-branding company-nya di berbagai macam negara gitu. Misalnya di Indonesia brandingannya kayak gini, di Australia brandingannya kayak gini, di China brandingannya kayak gini. Nah, mungkin Unilever bisa nge-guide influencer-influencer lokal yang si influencer ini tuh ngerti gitu audiensnya kayak gimana. Dan di sana mereka juga bisa ngembangin campaign yang dekat sama nilai-nilai budaya di tempat itu sendiri. Nah, Unilever ini bisa nguatin hubungan sama konsumen itu lewat contohnya CSR, ngelibatin masyarakat lokal, contohnya bersihin pantai gitu kan. Managing reputasi sama krisisnya. Transparansi mereka itu penting buat nyampein kebijakan atau inisiatif baru, terutama waktu ngadepin isu sebelum isu itu jadi krisis gitu. Hai, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang manajemen isu dan program keberlanjutan dari Unilever Indonesia. Nah, kalau misalnya kita mendengar dari Unilever Indonesia, itu pasti isunya nggak jauh-jauh dari iklim, emisi karbon, dan limbah plastik. Nah, bagaimana cara Unilever dalam manajemen isu tersebut? Ya adalah dengan mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon. Yang kedua itu adalah mengelola limbah plastik melalui daur ulang dan ekonomi sirkular. Yang kedua itu adalah program keberlanjutan. Bagaimana Unilever itu ada 3 poin yang menjadi kunci utama dalam program keberlanjutan. Itu ada kesejahteraan dan kesehatan, yang dimana dengan edukasi kebersihan dari Lifebuoy dan promosi makanan sehat dari Blue Band, dan dampak lingkungan, yang dimana energi terbarukan dan konservasi air dan pengelolaan sampah itu menjadi kunci utama dalam program keberlanjutan Unilever. Pada program keberlanjutan itu ada kehidupan keberlanjutan, yang dimana Unilever itu melakukan pemberdayaan kepada petani lokal dan perempuan, dan juga Unilever berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan program keberlanjutan yang lebih nyata. Pada target zero emission pada tahun 2039, Unilever menargetkan bahwa 100% plastik itu bisa didaur ulang. Si Unilever ini sendiri kan sudah memiliki nama yang besar, bahkan barang-barang dari Unilever ini tanpa kita sadari itu udah jadi top of mind kita. Contohnya itu kayak misalnya sabun cuci piring, pasti kita kepikirannya Sunlight, atau bahkan kita menyebut deodoran itu dengan sebutan Rexona, padahal Rexona itu adalah sebuah brand, bukan sebuah nama deodoran. Terus ada juga sikat gigi, top of mind kita pasti Pepsodent dan banyak hal lainnya. Tapi untuk itu Unilever itu tetap perlu untuk memperkuat brand engagement untuk mendukung kestabilan itu kan. Kita nggak mungkin biarin aja. Kita perlu inovasi baru untuk mempertahankan kestabilan atau bahkan meningkatkan penjualan dari Unilever ini. Yang pertama itu kita bisa menggunakan teknologi AI. Itu kayak kita bingung nih, misalnya gimana sih cara pakai produknya ini. Nah, itu tuh bisa pakai AI untuk kejawabnya. Bisa jadi kayak customer service cuman versi online-nya, itu inovasinya. Terus selanjutnya ada augmented reality atau AR. AR ini itu tuh kita coba produk secara virtual. Misalnya itu si Unilever kan ada Glow and Lovely. Nah, kita bisa menyediakan shades apa sih yang cocok di wajah kita. Terus selanjutnya kolaborasi sama micro influencer. Nah, kenapa harus micro influencer? Soalnya kalau misalnya makro influencer itu kan yang gede, jatuhnya itu tuh kayak iklan, jadi kayak paling ini iklan doang. Nah, jadi kita tuh manfaatkan micro influencer yang dengan menggunakan cara kayak storytelling. Jadi dia tuh menceritakan seakan-akan dia tuh menggunakan produk tersebut secara sehari-hari. Jadi menimbulkan kepercayaan dari konsumen yang melihat micro influencer tersebut mempromosikan barang dari si Unilever ini.
Terus bisa selanjutnya itu ada melakukan program edukasi sosial. Itu bisa dilakukan kayak workshop atau seminar gratis gitu, bisa juga ke kampus-kampus yang kemudian dihadiri oleh mahasiswa, atau workshop secara online juga. Kemudian bisa kayak kasih yang ikut workshop itu 100 pendaftar pertama itu bakal mendapatkan barang-barang dari Unilever itu. Nah, dalam workshop itu kita bisa mengkampanyekan hal-hal kayak kalau produk kami itu kemasannya itu dapat didaur ulang, dan juga menjelaskan kayak CSR yang dilakukan oleh Unilever di seminar itu. Karena tadi kita sudah mempromosikan dan menceritakan CSR apa sih yang kita lakukan kepada masyarakat sekitar, kita perlu juga, ini sebuah inovasi baru kita tuh buat sebuah komunitas yang menghubungkan semua konsumen Unilever. Nah, di komunitas itu kita dapat ngelihat bukti-bukti CSR apa sih yang udah dilakukan sama Unilever, dan juga melihat dampak donasi daripada konsumen tersebut setiap pembelian produk yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada, ini mengikuti perkembangan zaman banget. Nah, sekarang itu kan kalau lagu K-pop itu dikit-dikit di challenge. Unilever ini juga bisa pakai hashtag Dove Glow Challenge. Itu tuh kayak nyeritain setelah mereka pakai sampo itu tuh gimana sih. Itu tuh pakai hashtag itu. Nanti yang menang itu bakal dikasih hadiah. Jadi Baiklah, selanjutnya itu adalah bagaimana sih dampak positif perusahaan Unilever Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampaknya. Yang pertama adalah ekonomi. Nah, untuk ekonomi ini ada 3 aspek yang dapat kita lihat juga. Yang pertama itu adalah penciptaan lapangan kerja. Unilever Indonesia ini menyerap banyak tenaga kerja melalui pabrik, kantor, dan jaringan distribusi mereka. Yang kedua itu ada kontribusi pajak, yang dimana perusahaan ini tuh menyumbangkan pendapatan negara melalui pajak dan investasi ekonomi. Yang ketiga itu adalah pemberdayaan UMKM. Nah, Unilever ini juga mendukung rantai pasok lokal, termasuk UMKM yang memasok bahan baku atau menjadi mitra distribusi. Nah, untuk selanjutnya adalah dampak sosial. Nah, dampak sosial ini juga dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama itu adalah pemberdayaan masyarakat, yang dimana program-program yang ada di Unilever itu seperti Unilever Sustainable Living Plan atau USLP, dan kampanye edukasi kebersihan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah akses pendidikan dan kesehatan. Nah, melalui program CSR, Unilever memberikan edukasi tentang kesehatan, gizi, kebersihan, dan lingkungan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah dari segi lingkungan. Nah, dari segi lingkungan ini juga dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama itu ada sustainability inisiatif, yang dimana Unilever ini aktif mengurangi limbah plastik, emisi karbon, dan mempromosikan produksi yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu program lingkungan, yang dimana Unilever ini melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, perusahaan mengembangkan solusi daur ulang sampah dan meningkatkan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya adalah tentunya Unilever ini memiliki cara untuk membangun engagement dalam strategi komunikasi korporasi mereka. Yang pertama adalah pemanfaatan media digital. Nah, misalnya nih kampanye video singkat atau kuis yang mengajak audiens untuk berpartisipasi. Yang selanjutnya adalah influencer marketing, dengan cara berkolaborasi dengan influencer yang memiliki kredibilitas di bidang tertentu untuk menyebarkan pesan brand. Yang selanjutnya itu adalah kampanye yang berbasis nilai. Nah, untuk kampanye yang berbasis nilai ini adalah dengan cara membuat kampanye komunikasi yang relevan dengan isu sosial dan lingkungan. Contohnya, kampanye kebersihan tangan Lifebuoy yang mengedukasi pentingnya kesehatan. Untuk selanjutnya itu adalah mengaitkan brand dengan nilai positif yang diyakini audiens untuk membangun emotional engagement. Nah, untuk hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan cara strategi storytelling, yaitu menggunakan cerita inspiratif tentang bagaimana produk atau program perusahaan berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Nah, contohnya kisah petani kecil yang diberdayakan oleh rantai pasok Unilever. Nah, dengan menggabungkan strategi komunikasi yang tepat ini, Unilever dapat membangun engagement yang kuat dan memperkuat citra positif mereka di mata publik.